Saya melakukan penghematan, pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ini gila banget sih, selama ini ternyata Kementerian DPR dan jajaran pemerintahan membeli alat tulis senilai 44 triliun dan di era Prabowo saat ini dana tersebut akan dipangkas 90%. Yap, kamu nggak salah. Ini emang harus kita setujui ya, karena memang nggak masuk di akal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Septi Suka Jalan bersama Mbak Septi di sini. Kali ini Mbak Septi akan membahas informasi mengenai Presiden RI kita yang mengadakan program makan siang gratis, tapi menuai pro dan kontra. Apakah itu? Ya, belakangan ini Pak Presiden Prabowo telah mengumumkan bahwa efisiensi anggaran kementerian secara besar-besaran tahun 2025 ini. Bagaimana lanjutannya? Kita saksikan beberapa videonya. Ini gila banget sih, selama ini ternyata Kementerian DPR dan jajaran pemerintahan membeli alat tulis senilai 44 triliun dan di era Prabowo saat ini dana tersebut akan dipangkas 90%. Yap, kamu nggak salah. Ya ini, ada dana yang akan dipangkas oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Salah satunya ada 90%, pemangkasan 90% dari alat-alat tulis. Kita lihat ya. Alat tulis kantor untuk anggota DPR, kementerian, dan pejabat setingkat lainnya memiliki total pembelian senilai 44 triliun rupiah. Itu hanya untuk alat tulis kantor, teman-teman. Tentu saja dana ini akan dipangkas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran negara. Bahkan akan dipangkas sampai 90%. Dan di era Prabowo saat ini, beliau berencana untuk menghemat anggaran besar-besaran. Dan ternyata bukan hanya alat tulis. Banyak anggaran negara yang bakal dipangkas seperti kegiatan seremonial, rapat-rapat, seminar kajian, dan analisis yang semuanya Rapat, seminar, kajian, analisis, semuanya dipangkas ya untuk melancarkan program makan siang gratis. Kita lihat lagi. Memerlukan dana besar akan dipangkas habis-habisan. Tentu saja hal ini akan disambut baik oleh masyarakat karena bagaimana bisa alat tulis bisa mencapai 44 triliun rupiah dan bahkan perjalanan ke luar negeri. Alat tulis 44 triliun ya, alat tulis untuk DPR dan lainnya 44 triliun. Maka Pak Prabowo ini ingin memangkas hal-hal yang tidak perlu itu ya. Bisa memakan anggaran sampai triliunan rupiah. Dan item yang bakal dipangkas habis-habisan sudah tertuang dalam surat edaran Menteri Keuangan terbaru yang sudah disebar sejak 24 Januari lalu. Ini gila banget sih, selama ini Wow, kita lihat lagi video selanjutnya. Ini mengenai videonya Pak Prabowo yang mengatakan bahwa akan memangkas hal-hal yang tidak perlu. Kita lihat videonya. Lakukan penghematan, pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong. Saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam gitu ya. Jadi Pak Prabowo ini ingin memangkas hal-hal yang tidak perlu ya, seperti pergi ke luar negeri secara sebenarnya tidak perlu ya. Jadi dipangkas itu triliunan teman-teman dananya ya. Tapi Pak Prabowo ingin memangkasnya. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk menghemat rakyat. Uang. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Gak usah keluar negeri. 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu tuh ya. Utamanya dilarang jalan-jalan ke luar negeri ya. Menteri-menteri yang tidak perlu ke luar negeri, gak usah ke luar negeri gitu ya. Keluar negeri yang tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara, dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu forum SGD, group discussion. Group discussion. Kayaknya Pak Prabowo kalau nyindir ya. Forum group discussion apa itu ya? Gak ada lagi pengennya Prabowo ini, gak ada lagi menteri-menteri yang keluar negeri ya, yang dimanfaatkan untuk jalan-jalan gitu ya. Itu ingin memangkas itu teman-teman.
Ya bagus juga sih ya. Bagus. Nah, ini kita lihat lagi videonya dari lingkar.news. Soroti efisiensi anggaran. Dade Yusuf, apakah tunjangan PPK yang baru masuk akan terpotong? Bicara tadi ada efisiensi anggaran cukup signifikan 40 Ya. sampai 50%. Saya lagi mulai berpikir-pikir. 40 sampai efisiensi ini 50%. terjadi karena saya lihat ada pemotongan 50 triliun ke daerah. Tunjangannya mereka nanti terpotong atau tidak? Apakah Tunjangan. dengan ada pemotongan ini tunjangan-tunjangan daerah terutama untuk para ASN honorer P3K yang baru masuk ini informasi apakah ini ada efisiensi juga atau tidak? Mohon izin menjawab bahwa untuk berkaitan dengan gaji, tunjangan kinerja, dan honor, Pak. Jadi untuk hal-hal tersebut tidak dilaksanakan pemotongan, Pak. Oh, tuh Demikian, ya. Jadi untuk honorer, P3K, dan lain-lain, honornya tidak akan terpotong ya. Terima kasih. Ya, jadi termasuk di daerah kita juga sudah menyampaikan untuk tidak lakukan efisiensi untuk tunjangan TPP istilahnya. Jadi Tunjangan. tunjangan daerah tidak dilakukan pengurangan. Ya. Ini juga untuk mendorong supaya moral mereka tidak jatuh. Kalau Tuh ya. Jadi tunjangannya tidak akan dipotong, apalagi kita lihat videonya. Next. Adiana Pitupulu gram anggaran infrastruktur dipotong sebesar 81 triliun. Wow. Kita lihat videonya. Memang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan, kita mau bangun apa? Enggak, kalau perjalanan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km, 4342, 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pemimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya Kita biar Pak Adian selesai dulu. ya, Bentar. artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau 80 triliun ya. Kita lihat dampaknya apa aja. Kata Pak Ardian ambil dulu. sebagai menteri siap Lebih mengambil 70. tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita Pemangkasannya luar mau bicara biasa. tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan migrasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Ada yang pro dan yang pimpinan. kontra, Karena Romo. tidak ada yang bisa itu kotak-katik, ini saya baca dari tadi nih. Apa yang mau kita kotak-katik? Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain tidak terbangun. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. Toh yang akan bertanggung jawab nanti pemerintahan secara keseluruhan ketika Iya, rakyat tidak dapat. ini masih direncanakan teman-teman ya, masih dipertimbangkan bagaimana, tapi masih belum ketok palu ya. Ini masih ada rapat dan banyak yang pro dan kontra, ada yang pro, ada yang kontra. Ini salah satu yang kurang menyetujui ya, karena anggaran infrastrukturnya dipotong sebesar 81 triliun. Jadi takutnya mau bangun ini, yang ini tidak terrealisasi ya, yang bangun itu, ini tidak. Kita lihat lagi Kan bantuan bagaimana apa-apa di pendapatnya. bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Ya usul saya ketok-ketok lah, tapi teman-teman juga harus rela. Toh ini sudah pemerintahan yang kita sepakati toh. Jadi kita lihat ada parodi yang lucu ya. Ketika pegawai efisiensi udah jam pulang kerja, kok masih pada kerja? Kita lihat videonya. Udah jam pulang kok masih pada kerja ini. Mau lembur ya? Ingat, ayo ini efisiensi. Kalian pikir listrik, AC, wifi gratis? Bayar. Ayo ingat efisiensi. Ayo pulang. Hati-hati loh, nanti loh kalau pulang loh. Nanti liftnya mati loh, listriknya dimatiin. karena efisiensi tadi takutnya listriknya mati. Lucu banget ya. Ingat kalian harus adaptif dong. Kalau misalnya kerjaannya belum selesai sama jam pulang, udah cari kafe ya, pakai uang pribadi. Ingat, kalian adaptif ya. Kita harus work from anywhere dong.
Love Animara, cinta kita apa lagi? Nah, ini ada lagi ya. Kita lihat. Yang ASN pada ngeluh di sosmed karena anggarannya mau dipotong dengan alasan efisiensi. Efisiensi. Agak aneh tahu kalau istilah yang dipakai adalah efisiensi. Kan kita tahu ini duit larinya kemana. Tahu kita, efisiensi itu adalah tidak membuang-buang resources untuk sesuatu yang tidak perlu. Pemborosan. Sedangkan kan keperluan ASN ini emang perlu. Alat-alat kantor dipotong 90%. Gila kali. Lu mau ngeprint pakai pelepah pisang apa gimana? Ini ya Pak Prabowo, Gibran, or whoever the fuck you are up there. Let me tell you something. Gua kasih tahu apa itu efisiensi, apa itu pemborosan. Mobil Raffi Ahmad bawa dokumen doang tapi pakai tetot itu pemborosan. Punya kabinet, menteri, wakil menteri isinya 100 orang lebih. Job desk-nya gak jelas, itu pemborosan. IKN udah dibangun megah-megah, mangkrak, rumah-rumah pejabat mewah-mewah gak dipakai, itu pemborosan. Anjir. Tapi kan mereka bodo amat ya gitu, maksudnya pendidikan aja mahalin gitu, BPJS aja naikin gitu, pajak naikin, kayak nggak usah pakai kata-kata efisiensi, nggak usah akal-akalan, mungkin itu kata yang lebih tepat. Teman-teman saya Lagi-lagi ya. Kok bisa di saat kita lagi butuh peningkatan pesat di sektor pendidikan dan juga kesehatan, dana untuk kementerian yang malah dipangkas habis-habisan. Dana pendidikan contohnya dipangkas kurang lebih 8 triliun. Dana kesehatan dipangkas kurang lebih 19 triliun. Sedangkan menurut gua lembaga-lembaga yang seharusnya kena pemangkasan anggaran malah aman-aman aja. Ya semoga pemerintah tetap melakukan ini tepat sasaran gitu ya. Tujuannya adalah efisiensi anggaran untuk memangkas pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu yang dilakukan oleh kementerian dan juga lembaga-lembaga di Indonesia. Tapi masalahnya kalau ini nggak tepat sasaran, justru merugikan sektor-sektor, terutama sektor pendidikan dan juga kesehatan yang harusnya dapat support lebih untuk peningkatan pendidikan dan juga kesehatan di Indonesia. Yang kita tahu ini masih kurang banget. Kok bisa di saat kita lagi butuh peningkatan? Semoga aja tepat sasaran intinya ya. Yang penting. Nah, ini ada lagi. Kita bekerja dengan efisien. Itu yang dikatakan Presiden Yang Prabowo penting tahun kita bekerja dengan efisien. lalu. Untuk mewujudkannya, Presiden menginstruksikan efisiensi anggaran di hampir semua kementerian dan lembaga hingga 256 triliun rupiah. Kabinet Prabowo yang gemuk, ekonom bilang, artinya ini kan efisiensi di tengah jalan. Kalau mau dari awal efisiensi hemat anggaran, harusnya dari awal pemangkasan nomenklatur, bukan melebarkan nomenklatur. mari kita bahas. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, hasil penghematan ini akan digunakan untuk mendanai program yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti MBG. Sri Mulyani meminta Menteri makan dan siang pimpinan gratis ya. Jadi seluruh efisiensi ini dimasukkan ke dalam MBG, makan siang gratis tujuannya. lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran masing-masing dari 16 pos Yang pengeluaran. paling besar adalah Alat tulis kantor ada di urutan pertama yang anggarannya harus disesuaikan. Dalam nota dinas BKN misalnya, operasional lift, penyejuk ruangan ditulis akan difungsikan sebagian. Jadi ada AC, ada penyejuk ruangan, akan difungsikan sebagian. Makanya tadi ada yang bikin parodi itu ya. Apa saja dampak dari efisiensi itu? Nanti banyak sekali kementerian lembaga, terutama yang pemotongannya besar, yaitu minim sekali jatahnya. Hampir tidak ngapa-ngapain gitu. Masyarakat juga khawatir efisiensi ini akan berdampak pada pelayanan Semoga kesehatan, tidak, ya. pendidikan, hingga perekonomian, terutama bagi kelas bawah, meski porsi bansos tidak dikurangi. Artikel tentang Saya minta efisien. Ya, itulah tadi beberapa video mengenai dampak efisiensi ya. Jadi ada program makan siang gratis, ada juga yang dikorbankan seperti pemangkasan dari beberapa sektor tadi. Yang paling tinggi adalah pemangkasan alat tulis 90% ya, yang nilainya itu berapa triliun tadi ya. Luar biasa. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.